Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Atika Faturahmi, SPMP, dengan mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan 1 dengan materi yaitu budidaya padi sawah. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya sebagai Pujiudyo dengan jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian BP 18. Baiklah, saya Gia Desmiati dari Prodi Agribisnis BP 19. Saya Sri Mardatila, jurusan Agribisnis BP 19. Saya Sukma Susrizal, Prodi Agribisnis BP 19. Saya Anggi Wulandari dari Prodi Agroteknologi BP 18. Baiklah, saya Gia Desmiati akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu budidaya padi sawah. Nah, apa itu budidaya padi sawah? Budidaya padi sawah adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya dengan kualitas sebaik mungkin. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, maka tanaman yang akan ditanam harus sehat dan subur. Selanjutnya, persiapan lahan. Yang pertama yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilakukan dengan pengaplikasian herbisida atau dilakukan secara manual agar lahan yang kita gunakan bersih dari gulma. Yang kedua yaitu penggenangan lahan. Penggenangan lahan bertujuan agar hama dan penyakit yang ada dalam tanah bisa mati dan struktur tanah menjadi lebih lunak. Dilakukan kurang lebih selama 1 minggu. Yang ketiga, olah tanah atau bajak. Olah tanah dilakukan sebelum lahan dibajak, disebarkan pupuk kandang atau kompos. Kemudian, lakukan pembajakan untuk membolak-balik tanah dan menghancurkan tanah. Yang keempat, penggaruan. Penggaruan bertujuan untuk meratakan lahan sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Penggaruan dilakukan setidaknya 1 hari menjelang penanaman. Pengolahan tanah adalah proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga seperti tenaga manusia, hewan, dan mesin pertanian. Melalui proses ini, kerak tanah teraduk sehingga udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam dan meningkatkan kesuburan. Tahapan dalam pengolahan tanah yang pertama, perbaikan pematang dan saluran atau parit. Pematang harus diperbaiki, dibersihkan dari rerumputan dan dibuat cukup tinggi. Tujuannya agar air tidak mengalir keluar petakan selama pengolahan tanah. Perbaikan saluran atau parit juga harus diperbaiki dan dibersihkan dari rerumputan. Tujuannya untuk memperlancar arus air dan menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Yang kedua, pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor. Yang ketiga, pembajakan. Airi petakan sawah seminggu sebelum pembajakan untuk melunakkan tanah dan menghindari melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebih dahulu dibuat alur di tepi dan di tengah petakan sawah agar air cepat membasahi saluran petakan. Kedalaman pembajakan antara 15-25 cm hingga tanah benar-benar terbalik dan hancur. Setelah melakukan pembajakan, lahan harus digenangi kira-kira 1 minggu untuk mempercepat pembusukan sisa tanaman, menghindari hilangnya nitrogen dan melunakkan bongkahan tanah akibat pembajakan. Yang keempat, penggaruan. Sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air dalam petakan dibuang, ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasuk dan pembuangan air ditutup agar sisa air tidak habis keluar dari petakan. Dengan melakukan penggaruan, bongkahan tanah dapat dihancurkan. Setelah melakukan penggaruan pertama, sawah digenangi selama 7-10 hari. Yang kelima, perataan. Perataan merupakan penggaruan kedua, bertujuan untuk meratakan tanah, membenamkan pupuk guna menghindari denitrifikasi dan melumpurkan tanah dengan sempurna.
Tahap dalam pengolahan lahan. Bajak pertama, membalik tanah dalam lapisan olah atau topsoil menggunakan alat bajak berguna. 1. Lapisan tanah bagian bawah diangkat untuk membongkar endapan mineral atau hara yang sulit diraih akar. 2. Memperlancar sirkulasi udara, oksigen dimasukkan dan gas-gas yang dapat meracuni tanaman melalui perakaran dikeluarkan. 3. Rumput, benih-benih gulma dan sisa tumbuhan lain dibenamkan memperkaya lahan organik tanah. Bajak kedua berselang 1-2 minggu. Dilakukan pembajakan kedua dengan memotong arah dari arah pembajakan pertama berguna memperkecil bongkahan tanah menjadi ramah. 2. Meratakan atau homogen campuran antara unsur liat, pasir tanah dan lahan organik pada lapisan olah. 3. Mematikan bibit-bibit gulma yang baru tumbuh. Garu idealnya dilaksanakan 1-2 minggu. Perselang dari bajak kedua berguna. 1. Membentuk lapisan kedap air di permukaan tanah. Untuk lahan yang memiliki lapisan kedap air di bawah lapisan olah atau topsoil. 2. Meratakan lahan agar tinggi permukaan air seragam di pertanaman. Nutrisi mineral dan pengelolaan pupuk. Menurut Balai Besar Penelitian Tanaman Padi BBPADI, tanaman padi memerlukan banyak unsur hara N dibandingkan P dan K. N berfungsi untuk pertumbuhan tanaman, pembentukan anakan, pembentukan klorofil yang penting untuk pembentukan fotosintesis, serta merangsang pembentukan gabah. P berfungsi sebagai sumber tenaga atau disingkat dengan ATP untuk membentuk tanaman yang seragam tumbuh pada masaknya. K berfungsi sebagai pendukung kelangsungan reaksi enzim dalam tanaman padi, memperbaiki rendemen gabah, ketahanan terhadap cekaman lingkungan seperti kekeringan dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Pemberian hara pupuk dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman atau melihat penampilan tanaman di lapangan. Yang pertama, pemberian pupuk N pada tanaman padi dilakukan dengan mengawasi perubahan warna daun dengan bantuan alat yang dinamakan bagan warna daun atau disingkat dengan BWD. Jika warna rata-rata pengamatan warna hijau, daun berada di bawah skala warna 4, maka pupuk N harus diberikan. Monitoring pemberian pupuk dengan alat BWD dilakukan sejak 14 HST sampai fase berbunga 6 HST setiap 7 hari sekali. Kemudian yang kedua, pemberian hara P dan K dapat ditentukan berdasar hasil analisis tanah atau melihat status hara P dan K dari peta status hara. Secara umum, hara P dan K tidak perlu diberikan setiap musim. Hara P dapat diberikan tiap 4 musim sekali karena pupuk P yang diberikan ke tanah hanya lebih kurang 20% terserap tanaman, sedang sisanya terakumulasi dalam tanah. Hara K dapat diberikan tiap 6 musim karena pupuk K yang diberikan ke dalam tanah hanya terserap tanaman lebih kurang 30% dan sisanya terakumulasi dalam tanah. Selanjutnya adalah panen dan pasca panen padi. 1. Pemanenan tanaman padi biasanya dilakukan setelah umur 30 hari. Setelah masa pembangunan atau bisa dilakukan pada kondisi fisik gabah, yakni gabah yang telah mengalami masa fisiologis 90-95%,
artinya gabah telah berubah warna menjadi kuning atau kuning keemasan, dan kadar air gabah 22-26% diukur dengan moisture tester. 2. Alat dan mesin pemanen padi. Alat yang digunakan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu konvensional dan modern. Alat panen konvensional seperti ani-ani dan sabit, sedangkan yang modern seperti ripper binder, dan combine harvester. 3. Perontokan padi. Bertujuan untuk melepaskan bulir-bulir padi dari malainya, dilakukan segera mungkin. Dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu diinjak atau iles, pukul atau gedik, banting atau gebot, pedal, twister, dan mesin perontok. 4. Pembersihan gabah padi. Membersihkan dari kotoran setelah perontokan dan memisahkan gabah yang kosong atau tidak matang sempurna. 5. Pengeringan. Untuk mengurangi kadar air dalam gabah, karena air dalam gabah berisiko menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme yang dapat merusak kualitas gabah. 6. Penggilingan. Ketika pemisahan beras dari kulitnya, alat yang digunakan ada yang tradisional dan ada yang modern. Alat tradisional yaitu menggunakan lesung alun, sedangkan yang menggunakan helu. 7. Penyimpanan beras. Beras dapat disimpan di gudang setelah dikemas di dalam karung. Gudang tempat penyimpanan beras harus kering dan dilengkapi dengan ventilasi udara. 8. Pemasaran. Ada 2 jenis pemasaran. Yang pertama yaitu menjualnya langsung pada saat panen ke penebas. Yang kedua yaitu petani yang mengolah sampai menjadi beras kemudian menjualnya ke penjual beras di pasar, atau dititipkan ke pasar swalayan, atau dijual langsung ke konsumen.